Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kementerian akan menjelaskan jenis hubungan internasional. Akan nama saya Rizky Azhar dan absen 56 sebagai menjelaskan. Akan nama kita sebagai negara yang absen 13 sebagai editor. Perkenalkan nama saya Safira Meguna dan absen 32 sebagai editor. Perkenalkan nama saya Rizalya Zahra, absen 30 sebagai editor. Perkenalkan nama saya Kirana Mawati, absen 19 sebagai naskah. Perkenalkan nama saya Aisyah Putri, absen 1 sebagai penulis naskah. Perkenalkan nama saya Citra Marisa, absen 9 sebagai penulis naskah. Hubungan internasional adalah interaksi, hubungan, kerjasama, dan konflik yang kompleks antar negara. Studi ini mencakup berbagai aspek seperti politik, ekonomi, hukum yang bertujuan untuk memenuhi sumber daya suatu negara dengan menyelesaikan masalah global. Hubungan bilateral adalah hubungan kerjasama antara dua negara untuk kepentingan bersama, seringkali melibatkan ekonomi, pertahanan, dan sosial. Contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari ialah yang pertama, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement ialah perjanjian yang berfokus pada kegiatan ekonomi, investasi, dan peningkatan UMKM. Yang kedua, Indonesia dan Arab Saudi atau Haji bersama dalam manajemen ibadah haji memastikan keamanan dan fasilitas jamaah haji Indonesia. Yang ketiga, Indonesia dan Cina perdagangan. Indonesia melakukan ekspor komoditas, dan sementara Cina mengekspor produk teknologi di Indonesia. Hubungan regional satu kawasan. Kerjasama ini terjalin antar negara yang berada dalam satu kawasan geografis yang sama. ASEAN, wadah kerjasama negara-negara Asia Tenggara untuk memajukan stabilitas politik, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan. IPEC, forum 21 negara di lingkar Samudra Pasifik untuk memfasilitasi perdagangan bebas dan investasi. Hubungan multilateral atau banyak negara, kerjasama yang melibatkan banyak negara tanpa dibatasi oleh wilayah tertentu. Wilayah geografis tertentu umumnya berbentuk organisasi internasional seperti PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi terbesar yang menangani perdamaian, keamanan, dan hak asasi manusia global. Yang kedua, WTO atau World Trade Organization, organisasi yang mengatur aturan perdagangan internasional agar berjalan dengan stabil dan adil. WHO atau World Health Organization, badan PBB yang fokus pada koordinasi kesehatan global termasuk penanganan pandemi. Manfaat hubungan internasional yang pertama yaitu ada di bidang ekonomi, yaitu untuk memfasilitasi ekspor dan impor, meningkatkan investasi asing dan membantu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu untuk menjaga perdamaian, mencegah konflik, dan memperkuat keamanan nasional. Selanjutnya ada di bidang politik, yaitu untuk memperkuat diplomasi, membangun solidaritas antar negara, dan meningkatkan posisi di kancah internasional. Manfaat yang terakhir yaitu ada di bidang sosial budaya, yaitu untuk pertukaran budaya, meningkatkan pariwisata, dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia. Hubungan internasional terdiri dari bilateral atau dua negara, dan regional satu wilayah, sama multilateral seluruh dunia. Kerjasama ini sangat bermanfaat untuk mempercepat pembangunan, menambah wawasan, menjaga keamanan, dan mempererat persahabatan antar negara. Yang pertama, pesan moral tidak bisa hidup sendiri, sama seperti manusia negara, juga butuh bantuan orang lain untuk maju. Yang kedua, bersatu lebih kuat, dengan bekerja sama, kekuatan menjadi lebih besar dan masalah lebih mudah diselesaikan. Yang ketiga, saling menghargai, belajar menghormati perbedaan demi kebaikan bersama.